Desa juga sudah ini apa namanya membaca dari apa namanya dari kacamata saya itu kriteria 7 ada beberapa hal. Sebentar ya Bu ya, saya ambil ini penilaiannya dulu. Halo? Halo? Ya, Bu. Kita mulai ya, Bu ya? Ya, Bu. Ya. Oke, jadi yang pertama itu terkait dengan peta jalan penelitian. Nah, ini memang di sini ini kan disebutkan dalam baris keberapa itu. Tema penelitian unggulan program PPI meliputi aplikasi bidang rekayasa dan industri. Jadi ini nanti mungkin asesor akan melihat penelitian-penelitian terkait dengan khususnya bidang rekayasa dan industri. Ini kita pastikan, saya kan tidak paham ya, ini rekayasa dan industri itu apa, ini dipastikan banyak penelitian nanti tentang ini ya Bu ya? Ya, kemarin sih dipilihnya berdasarkan yang subtopik yang ini sih Bu, penelitian. Oke, baik. Saya hanya memastikan aja. Di sini diantaranya nanti ada energi, konstruksi, jalan raya, material dan seterusnya. Oke lah, ini hanya mengingatkan saja. Terus di sini peta jalannya penelitian. Ini kan di sini ada proses perumusan RIP. Tapi di sini masih teknik Bu. Bisa nggak nanti di sini diceritakan juga tentang roadmap-nya RIP-nya PPI begitu, bukan Fakultas Teknik. Jadi Fakultas Teknik iya, tetapi nanti roadmap-nya penelitian program studi itu juga bisa. Itu nanti mestinya harusnya ditambahkan di sini. Ini yang diceritakan kan fakultas semua. Begitu Bu Nisa. Bu, kalau roadmap-nya itu kan masuk dalam SK-nya FT kan Bu? Berarti sudah diceritakan di situ Bu? Iya, program studi kan bagian dari FT. Jadi ini di sini sudah betul FT cerita tentang bahkan perjalanannya ini ya, sudah cerita tentang ini. Tetapi ini kan untuk FT secara umum. Tetapi roadmap-nya program studi, penelitiannya program studi, itu kan belum nampak di sini. Di sebelah mana ya? Ini riset unggulan Prodi ya. Ini punyanya si apa namanya Prodi ya, yang gambar 71. Iya, itu miliknya PPI Bu itu roadmap-nya. Miliknya PPI. Berarti dikasih keterangan Bu. Ini gambar 1 di sebelah mana? Jadi nanti setelah apa namanya peta jalannya penelitian FT disebutkan ya dalam SK bla 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 itu, selanjutnya program studi mempunyai roadmap penelitian seperti dalam gambar 71 gitu. Ya, nanti biar konsisten. Jadi di paragraf ini Bu, paragraf ini nanti munculkan peta jalannya penelitian Fakultas Teknik, terus dilanjutkan dengan peta jalannya PPI. Nah, jadi saya ingin ini apa namanya memastikan bahwa penguatan peningkatan kompetensi penelitian lokal internasional komersialisasi ya. Ini kan apa namanya skup besar ya. Cuma kalau kita lihat yang ini tadi, unggulan rekayasa industri energi konstruksi seperti ini bisa nampak di mana ya Bu ya? Halo, Bu. Ngomong. Nah, itu bisa. Pak Ada mungkin bisa bantu Pak Ada. Jadi gini mungkin, itu berkaitan dengan pertanyaannya Borang itu loh Bu. Itu kan diminta untuk menjelaskan tema penelitian yang memayungi atau yang relevan dengan bidang profesi. Iya, betul. Ya mungkin memang penjelasannya kurang menghubungkan dengan profesi insinyur. Artinya tema-tema yang dipilih di sini sudah benar,
Nah, tema inilah yang harusnya dijelaskan bahwa itu sangat relevan dengan bidang keinsinyuran. Itu. Ya. Penjelasan itu. Yeah. Nah, Memang itu diungkap. Ya. Memang yang dijelaskan penyusunan RIP ini di tingkat UPPS atau di tingkat fakultas begitu. Bisa Pak nanti ditambahkan setelah di tingkat UPPS nanti dia relevan atau memayungi dari RIP-nya PPI begitu. Prodi. Ya, prodi. Iya, iya. Ya, di sebelah sini nih Pak. Sebelah sini. Nah, terus nanti akhirnya nanti ke sini. Nah, nanti ada apa namanya? Ada argumentasi sedikit gitu tentang ini tadi yang Bapak sudah sebutkan bidang rekayasa dan industri, dikasih contoh-contohnya adalah penelitian ini tahun ini tahun ini menjadi ini seperti itu. Itu untuk contoh saja. Jadi nanti tambahkan ya. Ya, Bu Via dan Bu Nisa nanti untuk RIP Prodi itu ada gitu nanti sehingga bisa dihubungkan antara RIP fakultas dan RIP Prodi itu untuk menjelaskannya. Ya, Pak. Kalau contohnya itu kan ada di bawah, nanti bisa disinggung pada waktu penjelasan. Gitu. Kalau di bawah kan langsung tema-tema penelitian banyak ya, begitu. Ya. Jadi Nanti misalnya, boleh mengambil salah satu atau apa dua, misalnya. Ya, misalnya apa satu gitu bahwa itu memang menunjukkan roadmap ini memang dilakukan gitu loh, berlangsung di program ini. Gitu nggih, Bu Nisa. Jadi nanti kalau AL menjelaskan gampang. Oh iya, Bu. Ya, terus ini ya selanjutnya di bawah gambar 71 itu dalam rangka memudahkan pencapaian target itu sudah betul ini pengabdian masyarakat, penelitian dan pengabdian, maka FT menetapkan roadmap yang berisi. Lah ini sudah betul ya. Jadi roadmap PPI ini sorry FT ya ini. FT. Sorry tadi saya. Ini fakultas kah? UPPS kan? Ya. Ini itu prodi. Ini penjelasan dari peta jalan yang 71 itu, Bu. Ini UPPS atau PPI ya? PPI itu, Bu, maksudnya, Bu. Oh, bukan FT ya? Bukan, Bu. Oh, baik. Kalau seperti itu berarti udah oke, udah betul. Ini nanti mungkin ini ya, roadmap-nya PPI, ya? Iya, Bu. Iya, baik. Pentahapannya ini oke lah. Nanti dikasih contoh ya Bu ya. Seperti tadi Pak ada ngendikake tadi sehingga di situ kelihatan bahwa memang ada salah satu contoh yang apa namanya kita ambil bahwa roadmap itu berjalan begitu. Ini kan langsung penelitian dosen. Gitu ya Bu ya. Kasih argumen sedikit gitu di bawahnya. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Oh, ini masih mutar. Sebentar ya Bu ya, ini masih mutar, belum mau jalan dia. Nah, ini udah. Nah, selanjutnya ini terkait dengan jumlah. Sudah saya hitung sih, ini apa namanya jumlah judul penelitian kolaboratifnya ada 62, betul ya? 62 penelitian ini ya, penelitian yang dihasilkan. Terus dosennya 8, betul ya Bu ya? Ini nilainya 7, sekian, ini sudah nilainya sudah 4. Cuma nanti akan kita pastikan bahwa ini loh penelitian kolaboratif industri. Nah ini saya nggak paham, tapi dapat kita pastikan bahwa 62 ini adalah jenis-jenis penelitian kolaboratif industri ya Bu ya? Halo? Ya Bu. Ya, kemarin baik. Itu datanya dari dosen tinggal saya inputkan ke sini aja soalnya Bu. Iya, iya. Nanti tinggal dijelaskan masing-masing dosen aja. Ya, nanti kita tugasnya nanti hanya akan memberikan ini kok pada saat AL ya. Nanti mungkin akan dilihat proposal laporannya dan seterusnya begitu. Karena ini ya cukup banyak ya 62. Terus ini memiliki keterkaitan dengan peta jalannya penelitian bidang keinsinyuran. Nah, ini maksud saya
tadi yang diberikan contoh itu adalah kita pastikan juga bahwa penelitian-penelitian ini itu sesuai dengan jalannya peta penelitian tadi. Makanya nanti kalau di sini kan kita tidak ada kesempatan berargumentasi ini karena isinya data-data. Dan nanti argumentasi itu nanti bisa kita tekankan di sini tadi. Makanya tadi saya bilang ambil contoh. Gitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Ya, baik. Oke, ini nggak ada masalah dan harapannya nanti ini memang bisa diterima ya. Kalau diterima 7, sekian itu nilainya udah optimal. Oke, ini semua laporannya ada ya, Bu ya? Perlu dikumpulin, Bu. Ya, nanti kalau mau sudah deket nanti ada simulasi bukti fisik. Insya Allah ada itu. JJ ya. Terus rekapitulasi profil ini juga nggak ada masalah. Ini kan tinggal nulis saja. Ini juga nanti kita lihat di Sinta itu. Tadi saya juga udah lihat. Nah ini nggak ada masalah. Bagus. Ini sudah dikasih foto-foto begini. Nah PKM juga sama. Ini tadi kan menjelaskan fakultas teknik. Nanti di sini ini nanti fakultas teknik dulu. Setelah itu diikuti oleh roadmap-nya PKM, PPI gitu. Ini kan masih fakultas teknik ya ini ya. Pada gambar ini sumber daya unggulannya. Ini pada gambar ini 72 Bu, bukan 71. Nah, ini 72 ya. Gambar 7.2 yang titik 1 sana tadi. Nanti panjang ganti ya. Nah, pun demikian nanti juga ini kan fakultas teknik. Tapi ini tadi fakultas teknik atau PPI? PPI juga ya? PPI juga ya. Ya, berarti nanti diganti ya, Bu Gambarnya ya? prodi, ya. Ya. Ini karena RIP, RIM, FT ini loh. Ya, nanti diganti PPI, terus nanti sama. Di sini dikasih argumen contoh tadi. Bahwa ini kegiatan-kegiatan PKM itu sesuai dengan roadmap-nya PPI punya. Nah, yang di situ ada kaitan sama ya sesuai dengan roadmap-nya fakultas juga. Gitu. Kalau fakultas sih biasanya dia umum ya, karena dia mewadahi prodi banyak gitu. Gitu. Nanti ambil salah satu contoh pengabdian ya Bu ya. Kalau bisa yang sejalan ini. Nah, gitu. Nah, ini roadmap-nya ini PPI ya. FK dan PPI. Bagus lagi sesungguhnya kalau kita bisa mengaitkan antara roadmap-nya unit pengelola dengan roadmap-nya PPI gitu. Itu akan lebih bagus lagi. Baik, terus PKM Bu, PKM saya hitung ya, ini PKM ini ada 24, dosennya 8 itu 3. Jadi kalau nilai 4 itu lebih besar atau sama dengan 3. Ini nilainya 4. Cuma kalau saran saya, ini ada ditambah Bu, 3,5 atau berapa begitu. Sehingga nanti kalau misalnya asesor ternyata kok ini di cut begitu, nggak masuk gitu kan kita masih punya nilai 3 lebih. Gitu ya Bu ya. Cari lagi Bu. Ini soalnya juga udah outsourcing banyak juga Bu penambahannya. Kayak saya lihat PKM. ini memang ya lebih besar kan PKM mandiri boleh. PKM dengan lewat record itu juga boleh. Kan enggak apa-apa. Yang penting kegiatan PKM dan ada ininya, ada dokumen fisiknya begitu. Yang dilakukan ini aja dosen, mahasiswa dengan dosen dan seterusnya. Ini sih nilainya sudah 3 Bu. 3 itu sudah optimal. Kan lebih dari sama dengan 3. Cuma nanti takutnya itu. Baik, terus kita lanjut. Luaran penelitian. Ini space ya, ada space-nya nanti ditulis. Ini juga sudah ini sesuai dengan tulisan. Ini memang nggak ada ya tulisan di media massa nasional, tulisan media massa internasional memang nggak ada ya? Budani nggak ada ya. Nanti kalau nggak ada di sini ada. Ada Budani, tapi belum ditambahkan Bu. Iya. Sarjito kalau juga bisa, ada itu. Iya nanti kalau bisa. Nanti tambahkan Bu. Jadi ini jurnal nasional terakreditasi. Kalau nggak ada nanti di strip saja. Strip begitu.
Tapi kalau ada nanti dicari lagi ya Bu ya, siapa tahu raketang siji begitu. Nanti kalau nggak ada di strip aja, strip gitu. Oke, nanti jangan lupa jumlahnya ya Bu ya. Ini jumlahnya ini kalau dilihat dari total rekapitulasinya ini memang sudah lumayan ya, gitu. Terus ini tuliskan rekognisi pengakuan ini juga sudah oke. Ini juga sudah semua, rekognisinya berapa. Ini pastikan nanti yang penting dokumen ini kalau ini semua. 11 sudah ada nggih. Ini saya enggak tahu tulisan ini. Yang diakui reviewer jurnal bukan proceeding. Budani Itenas ditambahkan. Ya nanti monggo ditambahkan. Ya, ditambahkan kalau masih ada ya. Terus kerjasama. Kerjasama ini nanti pertama itu kan biasanya dia pedoman yang diomongin. Sehingga di sini pedoman kerjasama sesuai dengan standar mutu UMS nomor 11. Ini nanti di bold. Ya, ini di bold, terus nanti dokumennya disiapkan. Nah, terus selanjutnya kerjasama telah dilakukan PS, PPI selama ini ya ini kan sedikit sekali ini kalau saya bandingkan dengan yang di bawah itu justru lebih banyak. Kalau saran saya sih nanti biarkan dia nanti ngelihat jumlahnya institusi yang membuat MOU kerjasama, tapi di sini nanti dijelaskan begini aja, konsistensi dan ini ya, sebentar. Kerjasama yang telah dilakukan oleh PS, PPI selama telah dilakukan, nanti kalimatnya diganti. Secara konsisten dan berkelanjutan dengan berbagai pihak luar. Nah, terus dilanjutkan ini ya terkait dengan mutu kegiatan kerjasama. Nah, ya contohnya nanti dikasih kejelasan sedikit mutu itu apa, misalnya mutu bidang pendidikan apa begitu, mutu pengembangan keprofesian apa begitu. Terus yang kedua terkait dengan relevansi kegiatan, ya bahwa kegiatan dengan ini relevan dengan pengembangan keprofesian. Contohnya adalah kerjasama dengan siapa begitu. Terus terkait dengan produktivitas kegiatan. Jadi produktivitas kegiatan itu nanti dicontohkan juga, misalnya kerjasama dengan industri ini menghasilkan suatu produk apa begitu. Nah terus keberlanjutan kegiatan nanti dicontohkan ini industri-industri yang menjalin kerjasama kita secara berkelanjutan bahkan menjadi suatu binaan atau apa. Nah itu nanti bisa dicontohkan di empat item ini begitu. Nah nanti biarkan terus contoh kerjasamanya lembaga yang bekerja sama dengan kita nanti kita list di bawah begitu Bu Nisa. Sebentar ya, saya coba lihat karena kayaknya harus ada 7 item itu kerjasamanya. Oh, enggak ada di sini. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi nanti dijelaskan terkait dengan mutunya, nanti kasih contoh, relevansinya kasih contoh, produktivitasnya kasih contoh, terus keberlanjutan kasih contoh. Ini berarti sama seperti tadi di atas ya Bu, hanya satu contoh kerjasama aja atau seperti tadi menambahkan argumen penelitian yang di atas ya? Oh, ini kerjasama Bu, bukan enggak, maksud saya ya, argumentasinya contoh. Sama dia tadi iya saja betul. Gitu kan, nggak perlu semua. Betul, iya karena banyak kok ya, karena banyak. Misalnya ternyata kita kasih contoh 2 karena itu memang bisa mendongkrak kita begitu, nggak apa-apa, nggak usah pelit-pelit ya. Kalau misalnya nanti bisa kita contohkan 2 atau 3 dan itu memang bagus, asal tidak terlalu banyak ya. Nah itu tapi bisa mendongkrak image gitu, contohkan nggak apa-apa. Ya, itu kan terkait dengan output gitu. Ya, jadi contohnya. Selebihnya nanti kerjasamanya di bawah itu. Gitu. Terus dijelaskan ini ya, ini kan banyak tadi di bla 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 hasil dari kerjasama yang telah dilakukan selain sebagai tempat praktik, saya juga meningkatkan produktivitas. Dan sebetulnya ini tadi menjelaskan ini. Kalau Ibu sudah menjelaskan ini,
ya, nanti di bold atau di apa sekiranya yang penting itu nanti akan kelihatan hasilnya. Hasilnya itu contohnya tadi, Bu. Gitu. Gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Ya, baik. Terus ini kerjasama, oke. Nah, ini apa namanya yang perlu yang perlu dilihat lagi, ada beberapa asesor itu kan kerjasama itu kan ada yang punya MOU dan mempunyai waktu yang cukup panjang ya 4 tahun atau berapa tahun dan sifatnya bukan surat. Makanya kalau bisa ini kurun waktu itu adalah kurun waktu yang ada di MOU. Karena saya lihat ada yang hanya apa namanya enggak lama gitu ya. Mana ya? Saya lihat kemarin. Loh ini Bu keliru Bu, nanti cek lagi ya Bu ya. Ini 2017 kok 2016. Mungkin 2018 atau apa. Ini ya Bu ya. Nanti cek lagi. Nah ini misalnya 17 saya nggak tahu. Ini kan konferensi. Ada enggak bekerja sama dengan University Brunei Darussalam ini? Atau UTHM University ini kan kayaknya ada ini. Atau Petronas ini dokumen MOU-nya ada Bu Nisa? Itu kayaknya ada Bu yang itu. Ada ya? Ya. Tapi apa tahunnya juga 2017 sampai 2017 begitu? Mungkin karena kan penyelenggaraan konferensi ya Bu. Di situ ada macam bentuk nota kesepakatan atau MOU begitu enggak yang ditandatangani kedua belah pihak? Nanti dicek lagi deh Bu. Ya, silahkan. Nanti kalau ini dicek lagi. Jadi ini seperti ini kan mengesankan dalam tahun yang sama, mungkin hanya surat gitu aja ya. Ada beberapa sih asesor yang menghargai, tapi ada juga yang ini bukan, ini hanya kerjasama aktivitas bersama saja gitu. Ya nanti kalau ada silahkan nanti disiapkan itu tahunnya dari apa sesuai dengan MOU itu, dari MOU yang kita punya. Terus ini realisasi kegiatan, sebelum realisasi kegiatan, jenis kerjasama ini nanti mungkin juga yang lebih spesifik ya Bu ya. Ini misalnya ya, terutama dalam bidang profesi pengabdian masyarakat. Nah ini berarti kan dalam bidang profesi itu dalam bidang apa? Ya, apakah kerjasama di bidang pendidikan? Sebenarnya kan secara umum ada 3, pendidikan, pengabdian, penelitian. Nah itu dalam pendidikan itu untuk apa? Untuk tempat praktek atau apa begitu ya. Nanti ini lebih spesifikkan. Lebih spesifik lagi adalah di realisasi kerjasama. Nah ini yang penting ini sesungguhnya. Action di sini ini nanti diberikan Nah, terus diberikan kapan kegiatan itu sampai dengan nomor surat atau kalau istilahnya nomor kerjasama SPK itu loh, surat perjanjian kerjasama itu plus contoh kegiatannya, gitu ya Bu ya. Jadi nanti di sini ini realisasi kerjasama ini semuanya sifatnya spesifik. Kalau ini kan sama, pekerjaan, perencanaan, gedung pengawasan, studi lapangan ini juga sama, ini juga sama. Jadi nanti sifatnya lebih spesifik ya Bu ya. Nah ini juga sama, riset pengabdian. Nah ini nanti harus spesifik, sama ya. Berikan contoh ini tadi meliputi 3 hal itu tadi. Ini tadi cek lagi 17-16. Ya. Nah ini juga spesifik ini penyelenggaraan Isetia sebagai keynote speaker ini juga spesifik. Cuma ini sifatnya MOU atau kepanitiaan surat, gitu ya. Kali ya Bu ya. Yang kepanitiaan tidak dianggap sebagai MOU atau bukan kepanitiaan bersama. Itu betul tapi itu dianggap. Maksudnya masuk hitungan. Sesungguhnya kalau yang sebenarnya ya kalau kita menganut aturan yang betul, itu kerjasama itu adalah yang pertama adalah ada naskah kerjasamanya. Naskah kerjasama ini mempunyai kurun waktu dan ditandatangani kedua belah pihak. Itu. Nah setelah itu yang dinilai itu adalah action dari naskah ini tadi. Ya nanti kan meliputi berbagai macam kegiatan. Nah kegiatan yang spesifik tadi dari kegiatan itu adalah yang ini tadi, gitu. Makanya tadi saya bilang ada beberapa asesor yang itu tidak menganggap sebagai bentuk kegiatan, tapi ada juga
yang oke deh ini karena salah satu bentuk kegiatan bersama begitu. Makanya tadi saya sarankan kalau ada MOU-nya nanti kita pastikan bahwa tahun ini masuk dalam kurun waktu naskah yang kita punya tadi gitu. Dan yang penting adalah naskahnya harus siap. Gitu, Bu. Jadi yang sifatnya spesifik ya, spesifik ini di kolom yang sebelah kanan ini. Nggak apa-apa sih, ini memang kita menyelenggarakan conference bersama kan ya, di situ menghadirkan keynote speaker, nggak apa-apa seperti ini, spesifik ini. Ya nanti terus surat kerjasamanya itu nomor berapa, nah begitu. Kadang-kadang kan ada apa ya, dalam MOU itu nanti ada klausul-klausul kegiatan-kegiatan kecil yang memerlukan apa namanya bersurat ya seperti itu kan dari boleh masukkan di situ. Gitu Bu. Halo. Oh iya Bu. Nanti panjenengan cek lagi, kayaknya ini kan terlalu mepet ya. Nanti sama dengan yang tadi kita edit sehingga tidak terlalu mepet. Oh ini iya. Antara tulisan dengan formattingnya ini. ya Bu ya. Iya betul. Terus nanti ini seperti ini kayaknya masih bisa ini terus nanti diakhiri dengan titik dan seterusnya. Tata tulis. Bu, kalau yang kerjasama ini yang internasional diambilkan ditarik dari universitas gimana? Boleh. Ditambahkan. Boleh, enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya dari universitas, dari fakultas itu di mana kita terlibat di situ enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau dulu Bu, kalau dulu masih zaman 7 standar itu asal ada naskahnya itu dinilai. Tapi sekarang yang 9 kriteria itu tidak serta-merta naskah, tetapi ada kegiatan, itu yang penting. Gitu. Jadi kalau tadi yang kerjasama internasional ya, international office gitu misalnya, universitas, itu kita pakai, nggak apa-apa, masukkan aja. Ini biasanya juga universitas semua ini, kalau hubungan dengan luar gini. Gitu. Ya, ada ya Bu ya yang FT. Ini kemarin ngambilnya dari FT. Dari FT boleh, dari FT, dari universitas selama kita memang memanfaatkan itu dipakai aja semua. Oke. Gitu, Bu? Tidak terlalu banyak, Bu, tidak terlalu banyak. Ini kita tinggal penekanan-penekanan saja, nanti panjenengan persani lagi di matrik penilaian itu. Gitu. Tinggal kita edit. Ini kan kurang enak ini dibaca kalau mepet-mepet begini. Ada lagi Bu Nisa, Bu Anissa, ada lagi? Sampun, J? Iya Bu, sudah. Ya. Ya. Terus kita lanjut ke mana lagi Pak ada? 1. Oke. Kurang 1, 2, 3, 4 ya? 5, 6, 7 sudah. Oke, baik. Kita ke 1. Ya. Ini ya Pak ya. Ini 1 ini saya kira udah bagus loh. Ini ya nanti ini ada komanya. Ini hanya titik koma. Nanti cek lagi. Iya, Bu. Komanya. Saya langsung komentar yang ini aja ya. Karena sudah saya cocokkan dengan nilai juga kok. Ini juga sudah ada keterkaitan. Sudah baik. Misinya juga sudah ada. Visi, misi, keterkaitannya, tujuan juga sudah ada. Ya ini cuma ini kemarin tujuannya belum ada ya. Sekarang sudah ada tujuan sasaran. Ya ini nanti titik atau koma Pak ini Pak, nanti titik atau koma. Nah ini tadi kan misi tadi yang saya tanyakan tadi kan ini. Misi. Nah ini kan sampai ke sini aja. Tadi loh ya. Iya. Pusat Pengembangan Profesi Keinsinyuran. Tadi profesi insinyur ya kok beda ya. Ini keinsinyuran. Nanti panjenengan konsisten kan ya Pak ya, samakan ya. Tadi kalau enggak keliru pengembangan profesi insinyur gitu. Ya itu sudah dibahas untuk memberi arah perubahan menuju masyarakat. Sudah ya? Jadi gini, kalau profesi insinyur itu lembaganya. Kalau profesi keinsinyuran itu bidangnya. Jadi bidang keinsinyuran gitu.
Gitu. Ya, Mhm. tadinya ya profesi insinyur, tapi kan yang dimaksud di sini itu adalah bidangnya, sehingga diganti ke insinyuran gitu. Ke insinyur. Oh iya iya. Berarti yang belakang tadi diganti juga ya, Pak ya? Yang mana, Bu? Yang tadi di belakang kita bahas tadi loh, ada kesejahteraan dan seterusnya tadi. Oh Tadi itu. kayaknya masih profesi insinyur. Iya, Nanti disamakan. Oke, ya ini hanya konsisten aja. Ini sudah oke sampai menuju masyarakat utama. Oke. Nah, ini penjelasan visi keilmuan ini, visi keilmuan ditetapkan dengan memperhatikan visi. Nah, sekarang sebetulnya maksudnya visi keilmuan itu adalah visi spesifik dari keilmuan program studi yang menjadi penciri sesungguhnya. Cuma di sini saya nggak melihat ini, makanya saya tulis ini visi keilmuan keilmuan yang spesifik itu seperti apa. Ini saya kasih misalnya rekayasa sipil lingkungan terbangun dan industri. Apakah itu? Karena saya lihat yang di depan tadi, yang centang-centang ada 7 tadi, yang 2 kan yang dicentang yang ada. Nah nanti monggo, saya nggak tahu ini. Tapi biasanya asesor itu dia akan melihat visi keilmuan yang spesifik pada ini. Pada masing-masing program studi. Ya Nanti gimana ini? sesuai ketersediaannya itu ya 2 bidang itu, Bu. Oh gitu ya. Dan Ya. nanti Panjenengan jelaskan yang banyak terkait keilmuan, ya jenengan nanti langsung nangkap. Oh ini berarti apa namanya ingin tanya spesifikasi kita gitu, sesuai dengan apa namanya yang kita punya, expert, sumber daya, terus fasilitas dan seterusnya. Nanti Panjenengan arahkan ke sana. Oke, ini. Nah, ini kan Pak ini mengutamakan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Ini kan misi yang tadi saya bahas tadi pagi itu loh. Kan tadi masukkan dalam visi ya. Nanti panjenengan sesuaikan sehingga konsisten. Nah, terus ini antara UPPS. Oh, ini. Ini sebenarnya tambahan saja, Pak. Kalau misalnya nanti ada keterkaitan antara UPPS dengan prodi, sasarannya ini akan bagus ya, antara visi, misi, tujuan, sasaran. Kalau enggak ya paling enggak diberikan sedikit argumen gitu aja bahwa visi, misi, tujuan, sasaran ini adalah menggambarkan visi yang dipayungi oleh UPPS. Gitu. Ini hanya penekanan saja sih. Ini hanya penekanan. Ya, monggo nanti kalau maksudnya kalau ini nanti ditulis dan itu nanti sudah ke dalam otak asesor dia tahu, tapi biasanya kalau AL belum dia nanti akan bertanya. Oke, sekarang strategi pencapaian. Strategi pencapaian ini sudah oke, nggak ada masalah ya. Nah, ini indikator pencapaian, ditambahkan judul indikator pencapaian dan analisis, tambahkan keterangan sedikit penjelasan cara analisisnya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, itu kan di situ minta ada penjelasan dan cara analisis dari indikator capaian itu. Jadi nanti silakan, ini sebetulnya sih boleh di dalam paragraf ini atau diberikan judul sendiri, indikator pencapaian dan analisis, begitu di bold. Lah terus nanti Bapak cerita tentang ini, terus sedikit kasih contoh, kasih cara analisisnya. Ya, misalnya pendidikan S3 dengan peningkatan kepangkatan dosen ini sudah diterapkan ini ya seperti contoh aja ya. Tapi di situ dijelaskan bahwa cara analisisnya itu dengan cara ini Monef ya. Monef atau apa Pak? Kan ada timeline baseline, terus nanti tahun pertama menjadi ini, tahun kedua menjadi ini, begitu. Ya, jadi kasih contoh realnya. Jadi nanti biar asesor tahu, oh iya indikatornya nanti selalu dianalisis ya, selalu dievaluasi, dianalisis untuk melihat ketercapaiannya
dari indikator yang telah digariskan. Gitu. Nah, terus ini keberhasilan pelaksanaan ini nanti ini juga penekanan Pak, ini sudah betul isi ini, cuma nanti panjenengan tambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan ini diketahui karena selalu dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut gitu oleh lembaga penjaminan mutu baik di tingkat UPPS maupun universitas begitu. Ya ini juga penekanan saja Pak. Jadi karena kalau di item atau matrik penilaian ini nanti akan dilihat apakah dia dipantau, dievaluasi dan ditindaklanjuti. Ya meskipun sebetulnya itu tersirat dari sini PPEPP ini ya, tetapi boleh nanti ditekankan di sini, ditambahkan aja selalu dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut oleh penjaminan mutu gitu. Ini tambahan saja Pak ya, biar lebih mantap saja. Nah terus evaluasi ini nanti juga boleh sedikit ditambahkan kata-kata pemantauan ya. Jadi di evaluasi ini dipantau ya melalui pemantauan ya. Nanti ditambahkan aja silakan di mana. Nah terus ini juga sifatnya peningkatan itu sebetulnya kita mau ngomong terkait dengan tindak lanjut begitu karena di sini kan fix di situ ada di matrik penilaian butir 3 ya nilai 4 itu apabila dipantau, dievaluasi dan ditindaklanjuti ya sehingga nanti di tahap peningkatan ini nanti tambahkan argumen tentang penekanan terkait dengan tindak lanjut yang telah dilakukan. Bila perlu dikasih contoh Pak kegiatan tindak lanjut ini. Misalnya apa? Di sini sudah ada ini. Tindak lanjutnya adalah evaluasi terus nilai EDOM ya. Di situ ada peningkatan begitu. Terus tindak lanjutnya lagi adalah ada workshop active learning dengan menggunakan learning management system dengan aplikasi psikologi misalnya. Itu tindak lanjut. Jadi nanti itu dicontohkan yang menggambarkan bahwa kita melalui proses peningkatan ini tadi. PPEPP ini tadi P yang terakhir tadi. Itu Pak ini hanya penekanan saja. Yeah. Psikologi ini O-nya kurang 1 nanti betul. Iya. Yeah. Nah, terus ya tulisan aja sih, nanti pokoknya kita jangan sampai ada tulisan-tulisan salah, spasi ini sudah oke. Memang saya lihat di sini ini kan ada yang targetnya terlampaui, tapi ada yang tidak ya, nggak apa-apa. Yeah. Ini nanti akan dibahas di ED Pak, di evaluasi diri. Ini biarkan seperti ini nggak apa-apa, nggak ada masalah, ini nggak ada masalah. Nah, terus sekarang mekanisme penyusunan ini juga sudah runtut saya lihat. Ini Juli Agustus nanti dikasih space. Waktu Juli sampai Agustus begitu. Nah, ini Pak, ini salah atau apa ya? Ini kan proses ya ini ya, mekanismenya. Ini di sini ini C ini penjaringan masukan dari tendik dan seterusnya. Ini kok D di sini. Terus ini D di sini juga. Tapi ini agak berbeda. Nanti panjang betulin ya. Oh, oke. Ya, jadi di sini ada D, terus di sini ada D. Saya pikir apa sama, tapi kok beda narasinya. Ini juga ada F, ini juga ada D, E, F. Ini E-nya di sini. Nah, nanti panjenengan cek ya. Ini saya. Ya, terus ini juga space saja ini ya. Fiat ini nanti dibetulin. Ini sudah bagus ini. Rumusan konsultasi dengan pakar. Nah nanti maksud saya tadi juga begitu, kurikulum tadi juga harus ada seperti ini. Tadi pagi yang saya singgung ini. Yeah. Nanti kurikulum itu kan juga internal, eksternal, dan pakar. Jadi kalau dalam nilai 4 itu apabila kurikulum itu dikonsulkan juga dengan pakar. Ini kan juga ini. Ya, pakar-pakar bahkan person dan jabatannya atau asalnya disebutkan. Jadi meyakinkan. Nah ini ada kata-kata yang nggak tahu ini saya ini putus atau bagaimana. Revisi draft rumusan yang sudah apa? Nanti panjang cek lagi ya. Kembali sesuai rekomendasi para senat. Ini ya Pak ya, revisi draft rumusan yang sudah ini nanti ini apa salah atau gimana?
Nah, ini diakhiri dengan titik ya. Nah, jadi itu aja Pak. Ini juga enggak terlalu banyak, hanya kita permak penekanan-penekanan yang akan membuat asesor itu paham, terutama untuk yang butir item yang dinilai. Saya kira itu Pak, satu enggak terlalu banyak. Oke, Bu. Gitu ya Pak Ada? Ya. Oke, sekarang kita masuk kedua ya. Iya. Kedua siapa? Sampun wonten? Dua harusnya Bu Indra sama Bu Dila. Tapi beliaunya izin. Oh gitu. Oke. Nah ini gimana? Apakah saya komentari nanti Bapak sampaikan atau? Ya gitu, enggak apa-apa karena ini saya rekam. Oh gitu, oh Ya. gitu, Nje. Berarti nanti bisa disampaikan ya? Ya. Ya. Dua ini juga sudah cukup bagus Pak. Ada beberapa sifatnya hanya penekanan-penekanan saja. Ini sudah saya baca. Ini ya. Ini di paragraf kedua, baris ketiga dari bawah. Ini kok ada titik 3 ini apa ini? Oh iya. Nanti tolong dicek lagi. Pusat studi bahan alam serta pusat kerjasama titik 3 strategis titik. Nah ini nanti tolong dicek lagi. Enggak bunyi. Oke, ini sudah sesuai yang diminta ya. Struktur sudah ada, landasan oke, jobnya sudah ada semua. Ini yang diminta dalam penilaian sudah ada semua. Nah, terus ini sistem tata pamong ini sudah ada semua sebetulnya, kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. Cuma nanti sebelum membahas ke sini, itu nanti tolong semua ada dasar dan kebijakannya ya Pak ya. Jadi kredibel itu mengacu pada apa begitu. Jadi di situ dasar dan kebijakannya ada. Nah, maksud saya ini kan nanti disertai contoh-contoh. Kalau misalnya masing-masing contoh ini ada kebijakannya, nanti taruh di sini. Tetapi kalau nanti kredibel, transparan, sampai dengan adil, ini mempunyai kebijakan atau dasar yang sama, nah itu nanti ditaruh di atas sini, Pak. Ya, ditaruh di atas di sini. Panjenengan bisa lihat dan nanti di bold. Ya, kredibel ditunjukkan dalam proses penentuan pejabat. Ini kan ada atas dasar apa penentuan pejabat kan ada nih. Ya. Nah, nanti panjenengan ini dasar dan kebijakannya disampaikan atau dicantumkan. Nah, ini misalnya apa penentuan SK dan seterusnya. Ya, ini sudah bagus, ini sudah ada contoh-contohnya. Transparan juga demikian, ya. Nanti juga kalau ada kebijakannya disebutkan. Ini sudah oke. Akuntabilitas juga begitu. Akuntabilitas itu biasanya nanti salah satunya adalah kegiatan pengembangan. Ini maksudnya kan RPPS ya? Iya. RPPS kan Pak. Nah, ini boleh nanti disingkat RPPS gitu pada Apple ini oke. Oh ini juga salah titik aja. Ini gugus ketambahan S. Ini hanya tipe aja. Nah terus di sini ini nanti biasanya akuntabel itu juga terkait dengan pelaporan anggaran. Nah, di sini mungkin sedikit bisa dibahas. Ini umumnya seperti itu. Ya, nanti bisa ditambahkan ya. Di E terkait dengan pelaporan anggaran. Atau mau dimasukkan dalam sini. Ini sebetulnya juga bisa nanti. Tidak hanya semua kegiatan, tapi juga kegiatan dan anggarannya. Oke, bertanggung jawab juga sudah dirumuskan. Cuma ini juga penekanan saja. Pada paragraf kedua ini ya, bentuk pertanggungjawaban lain dari dekan dan ketua program studi dalam pelaksanaan tugasnya adalah pelaporan kinerja fakultas dan program studi. Nah, ini nanti dijelaskan pelaporannya ini melalui apa, tanggung jawabnya gimana, maksudnya tanggung jawab UPPS sampai sejauh mana, tanggung jawab prodi sampai sejauh mana. Nah, itu nanti lebih dijelaskan di sini. Karena intinya di situ, judul tanggung jawab gitu. Gitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Bila perlu boleh nanti disertai dengan berbagai contoh tanggung jawab ini. Nah, adil itu juga begitu. Ini sudah dijelaskan. Gambar 25 belum ada, Pak.
Gambar 25 belum ada, 24 belum ada. Jangan terbalik, ini mungkin 24, ini 25. Ya. Gambarnya belum ada. Seluruh dosen memiliki bla bla bla. Nanti tolong ditambahkan, ini 4, ini 5. Kalau 6 sudah ada. 6 sudah ada. Itu. Nah, terus reward, ini bagi mahasiswa yang berprestasi dalam bentuk beasiswa dan insentif akademik. Ini ada enggak yang pernah dapat, Pak? Kalau ada, boleh diberikan contoh. Ya, jadi kalau ada, boleh diberikan contoh, misalnya mahasiswa ini dapat beasiswa ini atau insentif akademik ini, gitu boleh. Ini kan PPS juga, ya, Bu ya? PPS, Pak. Oh, PPI ini, Pak. Ya, PPI. Kalau UPPS banyak ya. Boleh sih nanti UPPS, tapi yang penting adalah PPI ini PPI. Gitu. Nah, sekarang kepemimpinan manajerial ini juga sudah ada ya dari kepemimpinan operasional, publik maupun organisasi. Ini juga titik, ini mestinya titik bukan koma, nanti dicek lagi. Kepemimpinan organisasi sudah ada, cuma publik ini yang saya tambahkan, ya. Kepemimpinan publik ini profesi insinyur diwujudkan keterlibatan program studi profesi insinyur dalam berbagai kegiatan. Nah, jadi nanti mungkin Pak, ini kan dicampur ini. Jadi antara personal dengan institusi PPI ini dicampur. Jadi kalau saya sarankan sih nanti ada 2. Kepemimpinan publik itu 1 itu kiprah atau peran PPI untuk publik atau di ranah publik, misalnya sebagai pusat rujukan, konsultan, atau mungkin apalah ya, keterkaitan di ranah kerjasama baik nasional maupun internasional. Contohnya ini loh. Nah ini, kerjasama dengan industri perusahaan di bidang keinsinyuran ini, kiprah atau perannya institusi PPI sebagai apa? Nah, terus misalnya ini sebagai kalau pendiri asosiasi ini mungkin pionir. Nah, kayak gini ini kan kepemimpinan publik kita, tetapi di ranah institusi. Begitu. Terus nanti yang kedua itu adalah kiprah atau peran personal dari FT dan PPI itu sendiri. Misalnya ini Pak Sunarjono sebagai ketua asosiasi gitu. Pak Sarjito sebagai pimpinan pusat. Nah, ini personal. Ini personal ya. Jadi nanti mungkin akan kita pilih antara kiprah institusi PPI, yang kedua adalah kiprah personal yang ada di dalam UPPS dan PPI begitu. Gitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Nah, ini masih dicampur. Oke, ini tadi organisasi sudah. Oke. Ya, terus ini juga sudah ada sistem perencanaan mulai dari perencanaan maupun eksternal. Dan ini sudah ada pedomannya. Nah, seperti ini maksud saya. Pedoman-pedoman dari setiap ini ada. Ya, jadi kalau perencanaan sampai ke pelaporan itu mempunyai pedoman yang sama, taruh di sini. Tapi kalau masing-masing ada pedomannya sendiri, taruh seperti ini. Gitu. Nah, terus ini perencanaan pengembangan ya melalui program Apple. Ini foto boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti tadi RPPS kan sudah cukup banyak. Kalau ini bisa ditampilkan khusus yang perencanaan boleh ya. Boleh. Pengorganisasian ini juga sudah ada pandu pedomannya sudah dijelaskan. Penempatan personel juga sudah. Melakukan ini nanti dicek lagi, ini kok pelaksanaan tiba-tiba titik melakukan inovasi misal RPPS. Nah, ini nanti dikasih judul aja pelaksanaan begitu, karena di sini kan penempatan personel, terus di sini pelaksanaan, isinya itu adalah ini pelaksanaan bagaimana RPF dan RPPS itu bisa membuat suatu inovasi-inovasi ya. Nanti dikasih contoh, misalnya contohnya publikasi Scopus atau pengembangan keprofesian atau membuat suatu begitu, nanti dijelaskan di sini. Jadi nanti judulnya cukup pelaksanaan saja begitu. Ya, ini isinya belum sesuai, nanti dicek lagi.
Pengarahan ya sudah oke, pengendalian sudah oke, ini juga ada ini. Nah, terus pelaporan. Pelaporan ini sesungguhnya nanti kan ada ya pelaporan dalam RPF maupun RPPS. Nanti cerita di situ. Pelaporan sekaligus nanti tindak lanjut. Nah, jadi nanti ini di pelaporan ini terlalu minim ini kalau hanya satu kalimat begitu. Nanti judulnya pelaporan, terus di bawahnya, ini nanti ini sudah saya kasih keterangan. Dijelaskan pelaporannya bagaimana, bila perlu difoto. Terus dari pelaporan itu kan mesti ada sesuatu yang ditemukan atau temuan begitu kan. Nah ini cerita juga di situ ditindaklanjuti. Ya, jadi di dalam pelaporan tadi isinya menjelaskan pelaporannya dan tindak lanjutnya dari pelaporan hasil MONEF tadi begitu. Nah, bila perlu berikan contoh-contoh, Pak. Contoh-contoh itu misalnya dulu ada saran seperti ini atau temuan seperti ini dan sekarang sudah ditindaklanjuti. Ya, sebenarnya ceritakan saja. Ceritakan di sini. Ya, ya, Pak. Tuh. Nah, terus selanjutnya di sini kan jelaskan ini jelaskan keenamnya efektif, efisien, mampu mengantisipasi masalah tak terduga dan inovasi dengan sistem online. Jadi begini, di penilaian bisa kita lihat di butir butir 8 ya, di butir 8. Di situ nilai 4 itu bila UPPS itu bisa menjelaskan 6 fungsi. 6 fungsi itu dari pertama sampai pelaporan ini. Bahwa itu dilakukan dengan efektif dan efisien. Jadi kalau tadi sudah diceritakan itu sudah cukup. Yang kedua adalah mengantisipasi, menyelesaikan kalau ada masalah. Begitu. Terus yang ketiga itu adalah mempunyai inovasi begitu. Nah, ini saya sarankan untuk mengisi sesuatu yang dimintai dalam matrik penilaian ini nanti bisa dimasukkan ini. Ini untuk mengantisipasi masalah ya, misalnya mengantisipasi masalah yang tidak terduga atau inovasi, menghasilkan nilai tambah, ini belum kelihatan. Nah, makanya nanti dijelaskan dalam perencanaan RPPS ini ada suatu kegiatan atau anggaran yang fleksibel ya untuk untuk diagendakan oleh PPI ini ya untuk mengantisipasi kalau ada sesuatu. Nah ini cuma saya nggak tahu ada enggak butir semacam itu Pak yang nanti akan kita ceritakan. Termasuk juga nanti mungkin inovasi ini ya, inovasi kalau di sini sih ditulis dengan sistem online. Boleh aja sih inovasi apapun. Itu kita membuat suatu program di mana program ini merupakan suatu bentuk inovasi untuk menghasilkan nilai tambah atau pengembangan keprofesian. Nah itu nanti kita kita ngomongkan di situ, kita naratifkan di situ. Gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan dalam RPPS ditindaklanjuti, dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang memupuk inovasi dan menghasilkan nilai tambah. Nah ini bisa di perencanaan, bisa di pengendalian, bisa di pengawasan maupun pelaporan dan tindak lanjut. Nah, ini tentu saja dengan contoh-contoh yang real. Seperti itu gimana Pak? Iya Bu. Ya, ini penekanan, sekali lagi penekanan. Jadi kalau tidak ada argumentasi tentang kegiatan RPPS itu menggambarkan kegiatan itu mampu menyelesaikan masalah dan mampu menimbulkan inovasi yang menghasilkan nilai tambah, itu nilainya hanya 3. Tetapi kalau kita bisa menaratifkan itu nanti nilainya itu bisa 4 itu. Kalau nilai 3, dia ya pokoknya semuanya bisa berjalan lancar. Tapi kalau kita bisa menaratifkan, lakukan, itu mampu menyelesaikan masalah ya dalam situasi yang tidak tertambah kita karena kegiatan kita itu sifatnya inovatif begitu ya Pak ya. Begitu, itu bedanya nilai 3 dan 4.
Oke. Nah, terus ini apa namanya? Ini sudah benar ya. Ini apa namanya? Riwayat karir ketua program. Ya, memang yang dimintai itu adalah ini bukan madya ya, tetapi apa? Utama ya, Pak ya. Nah, ini kan enggak sertifikat keahlian ini loh, Pak. Iya. Ya, enggak apa-apa. Ya, ini memang dia minta ini enggak apa-apa lah. Ibu ya nanti ini enggak ada masalah. Ini udah ditulis semua ya, Pak ya. Pastikan udah ditulis semua. Pengabdian yang terakhir. Oke. Nah, ini terus publikasi. Ini kalau bisa dikasih URL-nya juga bagus, Pak. Ada. Juga bagus. Ya, nanti disampaikan URL-nya. Nah, ini maksud saya seperti ini. Kalau tulisannya seperti ini nggak terlalu dempet-dempet gitu kan enak dibaca. Ya, nanti di belakang-belakang nanti mungkin kita samakan dengan penulisan ini enak dibaca. Oke, ini nanti ada URL-nya. Semua ditambah. Ini semua tersedia ya, Pak ya? Iya, Bu. Ada kan. Nah, terus oral juga ini ya. Ini juga nanti konsisten aja sih. Ini kan semua tulisan besar. Jadi nanti kalau lainnya kecil ya ini konsistensi aja. Biar enak dilihat. Karya tulis dalam ini oke. Ini semuanya juga ini. Nah, penjaminan mutu sekarang. Nah, penjaminan mutu ini sebetulnya yang diminta itu 4 aspek. 1, dokumen. Yang kedua, ketersediaan SPMI-nya. Ini ada kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir, itu minimal ya, minimal itu. Nanti kalau ada Bapak punya tambahan-tambahan, misalnya formulir-formulir dalam SOP yang sifatnya spesifik dibuat oleh PPI, ya panduan-panduan pedoman formulir SOP ya itu nanti tambahkan di sini. Ini saya lihat belum ada juga. Jadi ini masih banyak dieksplor nanti di sini ya Pak ya. Nah yang terakhir adalah bukti efektivitas. Jadi ada 4 ini. Ini harus ada ya. Kalau saya bilang harus ada. Jadi pertama tadi karena yang diminta itu adalah dokumen, ini diawali dokumen dulu Pak. Jadi keberadaan unit pelaksana penjaminan mutu ya ini sesuai dengan dokumen legal dalam apa ya surat SK Rektor atau apa begitu terkait dengan pengangkatan lembaga penjaminan mutu. Itu penting, itu harus ada dulu. Ya, jadi sebelum masuk ke sini, nanti di atas ini dipastikan dulu ini mempunyai dokumen legal pembentukan unsur penjaminan mutu. Ini ada kok ini, ya berupa SK Rektor atau dokumen legal lainnya. Jadi di awal itu ya Pak ya, itu yang pertama diminta. Setelah itu lanjut ini, oke, nggak apa-apa. Terus ini apa tuh ini? Oh studi ini ada spasinya. Oke, ini hanya ini aja. Hanya tata tulis. Oke. Nah, terus yang kedua tadi ketersediaan dokumen. Tadi kan saya bilang 4. Satu dokumen legalnya sudah. Terus yang kedua dokumen SPMI. Jadi dokumen SPMI ini juga belum ada sama sekali, Pak. Ya, ini kita lengkap sekali. LJM lengkap sekali. Jadi dokumen SPMI nanti Bapak sebutkan, jadi nanti isinya SM, SK, banyak sekali, nanti di list ke bawah, begitu. Ya. Ya, ini belum ada Pak, ini belum ada sama sekali. Jadi dokumen SPMI belum ada. Ya, ini baru kegiatannya. Ya. Jadi nanti tolong minta LJM itu minimal yang punyanya LJM itu. Jadi dia punya kebijakan, manual, standar, formulir dari misalnya SMUMS 01, 02, 03 dan seterusnya nanti di list di sini semua ya Pak ya. Begitu. Plus SOP apabila Bapak punya formulir-formulir atau SOP yang dilakukan di PPI. Ya, jadi ini seperti tambahan. Misalnya SOP tentang RPL, SOP tentang ini, SOP tentang. Jadi sifatnya spesifik itu, Pak. Ya, itu nanti menjadi nilai tambah. Ya, itu nanti tolong itu nanti dimasukkan dalam dokumen SPMI. Gitu ya, Pak. Ya, ini belum ada sama sekali. Ya, jadi nanti tolong setelah itu boleh ya kegiatan rutin PPM ini contoh SPMI.
Ya, tapi yang penting tadi dokumennya tadi, dokumen SPMI yang jumlahnya banyak sekali tadi. Oke, terus ini oke, nggak ada masalah, ini contoh-contoh. Terus setelah itu yang ketiga tadi yang diminta, itu adalah keterlaksanaan siklus. Jadi, keterlaksanaan siklus ini adalah apa namanya PPEP tadi. Jadi di sini sudah disebutkan. Sini sudah disebutkan mana? Sudah disebutkan tentang siklusnya PPEP ya. Terus mungkin Pak, apa namanya diberikan salah satu contoh terakhir hasilnya kemarin. Siklus apa namanya? Audit itu. Ya, Monef itu kan itu satu siklus utuh itu. Ya. Tapi tetap Bapak jelaskan bahwa itu dilaksanakan setiap semester begitu. Ya, nanti melalui proses ini sebagai contohnya hasilnya kemarin siklus ini apa namanya dengan nilai sekian dan seterusnya itu nanti boleh dimasukkan di situ. Ini menjelaskan siklus. Terus tambahkan 4 Pak ya, 4. Jadi 4 ini sebetulnya menjelaskan tadi sih siklus PPEPP tadi. Jadi tadi yang saya bilang kan mintanya 4 aspek. 1 dokumen legal tadi, SK Rektor atau apa tadi. Yang kedua dokumen SPMI tadi ya, kebijakan, manual mutu, standar mutu sampai dengan SOP yang Bapak punya. Yang ketiga keterlaksanaan siklus penjaminan mutu, nanti Bapak jelaskan yang sudah ada itu. Terus nanti kasih judul satu lagi Pak, yaitu efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. Nah, efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu ini nanti isinya itu menjelaskan kegiatan penjaminan mutu yang sudah kita laksanakan, baik untuk UPPS maupun untuk PPI, gitu. Ya, jadi kalau keterlaksanaan siklus tadi masih kita jelaskan siklusnya penjaminan mutu yang kita punya, ya yang kita punya itu adalah yang LJM punya. Kalau yang keempat yaitu efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, ini cerita tentang penjaminan mutu yang sudah kita lakukan atau sudah dilakukan oleh LJM itu, baik UPPS maupun PPI. Gitu ya Pak ya? Iya Bu. Jadi ada 4 item. Ini karena hanya ada 3 item, kurang 1. Ya. Kalau 3 nanti hanya nilainya 3. Gitu. Terus selanjutnya pengukuran kepuasan. Ya, pengukuran kepuasan ini nanti sebelumnya jangan langsung satu begini Pak. Ini kasih intro dulu ya Pak ya. Intronya ini sebelumnya kasih intro dulu. Pengukuran kepuasan dilakukan untuk, nah gitu. Jadi ini karena nanti yang dinilai itu di sini ini yang mintanya itu adalah apa namanya untuk apa? Untuk pemangku pendik, lulusan dan mitra. Ya, jadi nanti di sini ini ada semua datanya ya Pak ya. Untuk mahasiswa ada kepuasannya, dosen ada? Ada. Ada ya. Nanti output saya sarankan dengan penjelasan bahwa pengukuran kepuasan telah kita lakukan untuk para pemangku kepentingan antara lain mahasiswa, dosen, tendik, lulusan pengguna lulusan ya. Kok lulusan pengguna? Oh, lulusan sendiri, pengguna sendiri. Lulusan sendiri ini kurang koma. Pengguna dan mitra. Nah, setelah itu terkait dengan ini ya, para pemangku kepentingan terkait dengan satu baru ini mutu instrumen gitu. Nah, mutu instrumen ini nanti mestinya itu kan masing-masing apa namanya pemangku kepentingan kan sendiri-sendiri toh Pak, instrumennya kan beda-beda toh. Mahasiswa mempunyai instrumen sendiri, dosen mempunyai instrumen sendiri, tendik mempunyai instrumen sendiri gitu kan? Ya. Ya, jadi itu nanti instrumen masing-masing pemangku itu mestinya dijelaskan di sini, Pak. Ini kan umum ini, tingkat kepuasan responden, tingkat kepuasan 5 pilar, tidak setuju. Ini kan siapa kan enggak tahu. Padahal ini yang ditanyakan adalah instrumennya. Ya. Iya, instrumennya. Jadi lebih baik nanti
masing-masing instrumen dari pemangku kepentingan itu nanti kita jelaskan di sini gitu. Nah, ini nanti nilainya paling tidak ya 1 sudah kita dapat ya, karena ini tuntutannya kalau mau kita nilai 4 itu ke 6 tadi, yaitu mahasiswa, dosen, tendik, lulusan, pengguna, dan mitra. 6. Terus waktu pelaksanaan juga begitu. Nah, kalau waktu pelaksanaannya sama, nanti nggak apa-apa, nggak usah dijelaskan satu persatu. Kalau instrumennya beda kan tadi, dijelaskan satu persatu. Tapi kalau pelaksanaannya bareng ya dilaksanakan berapa sekali misalnya dilakukan pada akhir tahun ya, pada mulai bulan Juni dan seterusnya kapan dilakukan. Tetapi kalau misalnya untuk pada saat-saat tertentu di mana kita dapati bahwa ada pengguna ada mahasiswa praktek dari sana, setelah itu langsung kita mintai. Nah, seperti itu kan beda. Ya, jadi intinya menjelaskan waktunya kan ini tadi pengukuran kepuasan. Gitu ya Pak Y. Ya, jadi sekali lagi ini nanti juga 6-6-nya ya Pak ya. Ingat 6-nya. Karena kalau hanya 5 saja itu nanti nilainya 3, sudah jatuh 1 kan eman-eman. Jadi semuanya tetap nanti dari mahasiswa sampai mitra. Nah, metode perekaman juga begitu. Nanti dijelaskan kalau sama, berarti ya silahkan nanti bisa dijelaskan melalui Google Form atau melalui online atau melalui manual atau melalui apa ya, atau ini ya online dan real time ini dan seterusnya. Nah, ini bagus sekali ini sesungguhnya saya baca. Menjangkau semua lokasi responden, data bisa diperoleh dengan cepat dan dapat dilihat langsung pergerakan data tersebut. Nah, ini kan menunjukkan bahwa data itu nanti terekam secara komprehensif. Nah, ini bagus sekali Pak ini. Jadi nilainya bisa optimal. Artinya pada saat kita bisa melihat real time dan dia langsung bisa kita lihat secara komprehensif dalam online, nah itu akan bagus ya. Itu untuk siapa? 6 tadi atau untuk siapa ya? Nanti dijelaskan di sini. Nah, apabila ini kan sifatnya online, berarti kan bisa kita screenshot. Boleh nanti kita ambil salah satu contoh ya. Salah satu contoh pengukuran kepuasan untuk siapa misalnya mahasiswa misalnya ya, kita kasih ini screenshotnya. Itu. Metode juga demikian. Metode analisis ini nanti silahkan ini dijelaskan kuantitatif deskriptif. Berarti nanti kita harus jelaskan kuantitatif deskriptif ini. Ya, jelaskan metodenya dan sampaikan hasilnya semua pemangku kepentingan tadi. Jadi 6-6-nya tadi. Sehingga di sini akan terlihat hasil ini sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar. Karena kenapa? Dasar nanti akan kita bahas di bawahnya. Jadi nanti akan nyambung begitu. Ya, nanti di unen-uneni seperti itu. Nah, ini gambar 9, 10 ini ada ini. Ya, ini tadi real time tadi mungkin kan ini ya. Ini untuk kepentingan. Ini tapi persentase kepentingan untuk siapa ini kan tidak jelas. Sangat penting, tidak penting. Ini untuk siapa kan tadi padahal mintanya kan 6 pemangku kepentingannya. Ini nanti bisa diperjelas. Gitu ya. Jadi ini jangan hanya 2 kalimat ini man-man Pak, karena ini poinnya masing-masing 1. Nah, terus sosialisasi. Nah, kalau sosialisasi ini sudah bagus sekali ini lewat website universitas. Universitas atau PPI atau UPPS ya. Nah, nanti kasih alamat websitenya Pak. Kasih alamat websitenya, terus nanti di screenshot. Ya, screenshot sosialisasi pengukuran ini. Ada 1 atau 2 lumayan gitu. Nah, ini juga untuk 6 pemangku kepentingan tadi. Nah, itu Pak. Jadi yang lemah di 2 ini tadi ya hanya barisan terakhir tadi. Ini belum menggambarkan semua. Yang lainnya sih tinggal ini tadi pemantapan, penekanan lebih lanjut begitu. Gitu Pak, kira-kira. Insya Allah ada semua itu. Ya, makanya ada eman-eman nanti. Ya, nanti kalau pokoknya nanti dimasukkan, dibaca, kira-kira kurang ini. Pokoknya setiap hari membaca ini. Sampai nanti tanggal 24 ya. 24-25. Oke, kita lanjut ke kriteria 3. Sudah ya Pak ya.
Saya tak minum sebentar. Ya, sekarang kita ketiga. Tiga ini kemarin apa ya? Saya agak lupa juga. Apa? Kayaknya sih juga enggak terlalu banyak ya, karena ini kebanyakan data kuantitatif. Gitu. Yang kualitatif hanya di awal-awal saja. Baik, sekarang kita mulai dari penerimaan. Ini pertama diawali kebijakan, Pak. Jangan langsung ini. Ini kan langsung satu gitu. Ya, ya. Jadi nanti intronya ini informasikan dulu tentang kebijakan dan ketersediaan dokumen terkait dengan penerimaan. Gitu ya. Terus di situ juga intronya ditambahkan lagi, ini tadi kebijakan ini akan disosialisasikan di mana, ya. Disampaikan di mana dan disosialisasikan di mana dengan cara apa. Gitu ya, Pak ya. Ya, ya. Jadi intronya itu dulu, terus selanjutnya baru ini ya, baru mencakup ini kegiatan penerimaan mahasiswa PPI terdiri atas 1 kriteria penerimaan gitu. Kriteria penerimaan sudah bisa. Sebenarnya kebijakan-kebijakan bisa juga ini prosedur mutu, SKD kan ini, tapi biasanya kalau penerimaan kebijakan itu nanti SK Rektor dulu. Kalau ini kan operasionalnya. Kalau ini prosedur mutu ini kan operasionalnya. Ini sudah betul. Jadi nanti 1 kriteria penerimaan berdasarkan ini juga pedoman-pedoman, ini juga penting ya di bold, ini sudah betul. Ini sudah betul. Nah, terus terkait dengan kriteria penerimaan ini apa? Kriteria penerimaan baru belum ada. Lihat pedoman. Oh ya. Jadi di sini ini kriteria ini yang diminta itu adalah kriteria penerimaan, Pak. Jadi nanti apa ya? Di bawah sih sebetulnya sudah ada. Sebentar ya, saya turun ke bawah. Instrumen. Nah ini, misalnya ini kan masuk kriteria ini. Jadi kan tidak semua mahasiswa itu kan masuk ke mahasiswa teknik masuk ke PPI. Ada syarat-syarat tertentu gitu. Iya. Nah ini juga ini termasuk itu. Boleh enggak misalnya dia teknik tetapi dari institusi yang akreditasinya di bawah akreditasi ini gitu, misalnya akreditasi C atau belum terakreditasi kayak gitu, boleh enggak Pak ketentuan-ketentuan itu? Enggak boleh, Bu. Nah, itu kan ada toh. Nah, itu Ya. nanti disampaikan juga, saya belum lihat itu. Ya, jadi di situ nanti ini akan menunjukkan kualitas kita. Ini akan menunjukkan kualitas kita. Jadi nanti kriteria penerimaan ini kecuali khusus dan umum, ini nanti tolong bisa disebutkan itu Pak ya. Nah ini nanti akan gamblang kalau ada pedomannya. Nanti Bapak lihat pedomannya. Punya enggak pedoman penerimaan mahasiswa PPI begitu, buku pedoman? Ada enggak Pak? Ada di buku pedoman mahasiswa itu. Oh ya, lah itu nanti dimasukkan di sini Pak. Dimasukkan di sini. Di intro tadi. Ya. Intro itu isinya kan tadi kebijakan dan ketersediaan pedoman. Ya, jadi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru diatur dalam kebijakan SK Rektor nomor sekian dan penerimaan mahasiswa PPI ini juga didasarkan pada buku pedoman penerimaan mahasiswa gitu misalnya. Nah, nanti kita baca, kita sesuaikan. Gitu ya, Pak ya. Oke, terus ini prosedur ya, prosedur juga diminta, ini sudah oke, ada SK dan seterusnya. Nah, ini ada SK Rektor tentang panitia penyelenggaraan penilaian, ini bisa jadikan pedoman tadi ini. Bisa. Nah, ini lewat jalur prestasi, lewat jalur ini oke, ini juga persyaratan umum, oke, ini boleh, ini diberikan screenshot bagus, nggak apa-apa. Nah, ini sekarang instrumen penerimaan mahasiswa baru. Ini juga salah satu hal yang ditanyakan dan harus ada. Kalau di sini nanti mungkin akan lebih diperjelas instrumen penerimaan. Jadi instrumen penerimaan ini kan terkait dengan soal. Ini kan umum ya, tiba-tiba dengan materi agama Islam, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, TPA, bahasa logika, dan seterusnya.
kalau saya usulkan Pak, ini nanti mulai mungkin diawali dengan ini, terkait dengan instrumen penerimaan ini terkait dengan soal ini. Misalnya terjadi tes tulis, tes wawancara, atau tes kesehatan, terus masing-masing tes tulis yang diujikan adalah tes TPA, logika, atau tes apa, dan seterusnya. Kayak gitu ada enggak, Pak, kalau di PPI? Macam-macam instrumen penerimaannya. Ada, Bu, sebenarnya. Nah, itu di pedoman biasanya ada. Ada Iya. tes tulisnya, ada wawancaranya. Wawancara ya. Cuma tes Ya tulis. itu nanti tes tulis dan tes wawancara, atau ada lagi? Enggak, wawancara saja. Jadi tes tulis itu kan kemarin di ODS tidak bisa mengakomodasi Oke. yang profesi. Ya. Terus akhirnya tes tulisnya sendiri. Akhirnya kita tes wawancara saja. Tes Sama berkas. Tes wawancara. Cek berkas. Ya. Nah, itu penerima kan udah 3 tahun ya Pak ya? 2017, ya. 18, 19. Itu semuanya nggak ada tes tulisnya? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, itu ini nanti juga harus ini lah nanti bagaimana ini tes agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris nanti akan jadi pertanyaan. Cuma kalau misalnya gimana ya? Lazimnya itu memang tes tulis, tes wawancara begitu mestinya. Ya, tes tadinya kan tulis kita itu mau mungkin termasuk TPA. tidak hanya TPA. Ya, yang seperti TPA di pasca sarjana ya. itu. Cuman ternyata kan pasca sarjana mengadakan sendiri begitu. Nah, biasanya mengadakan sendiri. Tempat kita juga mengadakan sendiri. Nanti panjenengan konsultasi sama UPPS saja karena ini penting ya, terkait dengan raw input itu harus apa ya? Instrumennya harus jelas dan itu kredibilitasnya kan dipertanyakan di situ. Nanti panjenengan konsultasi saja ke UPPS, apakah nanti tetap akan kita berikan tes tulis dan wawancara begitu. Tes tulisnya nanti meliputi ini seperti itu. Gitu ya Pak Nye? Ya. Nanti kan bisa di breakdown. Tes tulis itu nanti agama atau bahasa Inggris atau TPA. Terus nanti tes apa ya? Tes kompetensi mungkin, saya nggak tahu ya. Nah, dan seterusnya. Terus nanti juga itu tes itu dari tes mungkin kalau panjenengan syarat administratif tadi loh harus begini, harus mempunyai ini, itu boleh juga itu. Itu instrumen juga itu. Instrumen di awal. Jadi instrumen itu kan dia checklist begitu. Ada ini harus ada ini lulus ini gitu. Monggo yang panjenengan nanti panjenengan konsulkan ya Pak ya. Instrumennya nanti mau dibikin tes wawancara aja atau ada tulis wawancara dan lain sebagainya sesuai dengan yang panjenengan lakukan. Gitu ya. Jadi instrumen penerimaan itu. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini sebetulnya bukan instrumen ya, ini syarat, kriteria. Ya, dia mempunyai ijazah sarjana dari ini, dia terakreditasi dari institusi terakreditasi gitu kan maksudnya. Ya. Nah, dia harus sudah ada surat pengalaman kerja. Nah, seperti kalau misalnya lulus tes wawancara, tetapi juga ada instrumen-instrumen yang penuhi itu juga boleh. Punya enggak? Misalnya ini ada checklistnya ini. Dia surat pengalaman kerja di checklist, akreditasi checklist, gitu ada enggak Pak? Itu ada Bu, seleksi awal itu. Nah, boleh. Jadi itu nanti masukkan dalam instrumen awal penerimaan. Ya nanti monggo itu fleksibel ya. Nanti kita tergantung mau cerita apa. Ya. Kalau itu menjadi instrumen penerimaan awal boleh. Tapi kalau menjadi kriteria calon kandidat begitu, nah itu masukkan di atas tadi, gitu. Kalau gitu yang checklistnya itu ada yang tidak masuk, berarti gagal, dia nggak sampai wawancara, sudah ditolak dulu. Oh iya betul. Itu kan instrumen penerimaan. Makanya tadi saya bilang penerimaan awal, gitu. Ya. Jadi penerimaan itu tidak hanya tes tulis, tapi juga meliputi dari ini. Ternyata instrumen penerimaan awal kok sudah nggak memenuhi, ya berarti dia gugur. Gitu. Mungkin juga penerimaan awal diterima, tetapi kok tesnya, wawancaranya
nggak cocok, nggak masuk. Nah, berarti dia gugur lagi gitu. Gitu Pak, monggo. Nanti yang penting ini terkait instrumen. Ngaten nggih Pak nggih. Nah, ini nilai kita yang agak rendah ini Pak kayaknya. Jadi tadi ada upaya. Ini kan memang dia pertama 14, 16 jadi 18 ya mahasiswanya ini. Iya. Iya Pak ya, betul. Iya, betul. 16, 18. Ini nilai tinggi itu kalau 20% sih. 20% dari 16 itu berapa ya? Tambah berapa itu Pak? 20% dari 16. 10%-nya. Oh ya ini ya. Lebih ya. 2 kok. Nilai 4 apabila per tahun itu minimal dia lebih dari 20%. Oke, tapi apapun itu ya itu yang kita punya ya. Enggak apa-apa. Ya, nanti kita lihat yang lain. Nah, ini kan kebetulan programnya RPL semua. RPL semua kan, Pak? Ya. Ini jelas ini. Nah, sehingga nanti Bapak hati-hati, jangan sampai terjebak di mana tadi? Kriteria 5. Kriteria 5 tapi agak berat ya. Nanti harus disinkronkan apa yang telah dilakukan selama 3 tahun yang kemarin. Begitu. Ini kan RPL. Ya. Gitu. Meskipun nanti Bapak punya pembimbingan tadi pembimbingan itu dianggap sebagai kerjanya selama di lahan dia tempat bekerja menukan RPL dan nanti Bapak berargumen begitu. Nah, atau mungkin suatu saat tahun depan nanti akan menyelenggarakan program reguler. Nah, Bapak punya regulasinya. Gitu ya Pak ya. Tapi yang pasti ini kita memang program RPL. Oke, ini apa sih kok jumlahnya beda ya tabel? Emang beda kah? Saya lupa ini. Di tabel 3 itu jumlahnya 12, 19, 9. Apa ya? Ini benar Pak, jumlahnya ini benar. Coba nanti kita cek ya. 3 kan belum ini. Oh ini 3 ya, 31 ya. Coba kita lihat. Ya ini kok saya ngomong jumlahnya beda dengan 31 itu. Tabel 31 itu yang mana? Saya agak lupa, kenapa saya komentar ini loh. Jumlahnya kok beda dengan tabel 3.1 di bawah. Oke. Coba kita lihat tabel 3.1. Ini tabel 3.1. Ini apa ini? Rata-rata. Atas. Oh ini Pak. Oh, itu. Lah, ini 9, 12, ini 19, ini 9. Ini kan TS-2 12, TS-1 19, TS 9. Kok beda? Ya, naroknya itu. Itu yang 2 ikut naruhnya keliru. Iya, naruhnya keliru. Jadi yang 2 kan ditaruh di bawahnya. Ini kan harusnya 14. Ya, yang pasti nanti dibetulin ya, Pak. Oh iya. Yang betul mana? Ini 14, itu 16, betul, 18. Ya. Oke. Nanti jangan nanti yang bawah berarti diganti ya, Pak ya. Jangan sampai keliru. Gawat ini kalau keliru. Oke. Upaya. Nah, upaya ini oke. Saya pikir ini deskriptif, nggak ada masalah. Lah ini nanti upaya ini nanti akan kita cross check-kan apakah naik 20% begitu. Layanan mahasiswa. Nah, ini juga kalau saya bilang sudah ada semua dari yang diminta, cuma tidak terlalu jelas. Jadi nanti kita harus berusaha menjelaskan sejelas mungkin kepada asesor. Jadi ini sudah saya komentari nih. Misalnya konseling keinsinyuran. Di sini kan pelaksanaannya itu konsultasi dengan pakar keinsinyuran yang dilakukan pada pusat-pusat studi. Tapi Bapak tidak menjelaskan ini. Pusat studinya apa saja, yang ada di PPI, contohnya bagaimana, dan hasilnya itu bagaimana, ini nanti harus ada contoh real. Begitu Pak. Ada ya pusat studinya? Ada Bu. Cuma pusat studi kan di bawah UPPS. UPPS, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa di bawah UPPS. Tulis aja, nggak apa-apa di bawah UPPS. Tapi kan itu memfasilitasi juga untuk mahasiswa PPI. Ya. Gitu? Ya. Meskipun
pun tidak memanfaatkan semua, tetapi kita memberikan fasilitas itu, gitu kan? Nggak apa-apa. Ya. Nah, ini nanti disebutkan ya Pak ya, pusat studinya ini nanti. Terus, apabila ada yang sudah memanfaatkan hasilnya ini, contoh realnya dikasih ini Pak, dikasih gambaran, contohnya pusat studi apa ya yang pernah dimanfaatkan oleh PPI. Pusat studi apa Pak? Ya nanti monggo lah panjenengan perso sendiri ya. Ya. Jadi yang pasti nanti pusat studinya dikasih, terus kalau ada hal yang pernah membawa improve atau baik begitu nanti bisa dicontohkan. Kedua juga begitu, peningkatan kompetensi ini ada. Cuma di sini juga tidak mentes lagi Pak. Ya, jadi peningkatan kompetensi dilakukan dengan praktik secara langsung pada perusahaan masing-masing, maksudnya berupa pemecahan masalah keinsinyuran yang dihadapi. Nah, ini diberikan contoh itu di mana? Nah, gitu. Terus hasilnya itu dikasih juga. Hasilnya tadi dengan contoh itu tadi ternyata ada mahasiswa yang sekarang ahli di bidang apa atau apa begitu. Oke, nah itu nanti biar mentes. Artinya kita tunjukkan bahwa fasilitas yang diberikan oleh institusi baik PPI maupun UPPS itu membawa hasil begitu. Terus yang ketiga ini juga demikian ya. Jadi ada pembinaan soft skill, pembentukan mental, karakter dan seterusnya. Memberikan beberapa kali dalam setahun penyelenggarakan seminar. Dan ini juga diberikan realnya apa, gitu Pak. Ya, terus hasilnya apa itu juga diberikan. Jadi ini adalah contoh-contoh yang real dilakukan. Gitu ya Pak ya. Ya, Bu. Kesehatan juga begitu, ini MMC. Nah, kalau ada mahasiswa PPI yang pernah memanfaatkan, boleh diberikan contoh ini hasilnya, ya hasilnya. Gitu ya Pak ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya sudah. Kalau ada lebih bagus sih. Gitu. Oke, ini lulusan. Lulusan ini juga saya pikirkan ini ya. I 3,7. Yang penting nanti datanya ada ini ya Pak ya. Jadi kode etik, profesionalisme, keselamatan praktik dan seterusnya. Biasanya sih itu nanti diberikan argumen atau mungkin asesor itu akan tanya yang disurvei itu berapa mahasiswa, yang menjawab berapa mahasiswa, biasanya gitu. Tapi ya monggo lah, ini dikasih boleh nggak kasih. Rata-rata ini juga sama. Ini tadi ya yang saya maksud. Nanti panjang ganti ya ini ya. Iya, Bu. Kan berapa tadi? 16, 18, berapa? 14, 16, 18. 16. Ya. Ini kan beda ini. Ini kan beda. Ya, nanti dibetulin biar sama. Ini juga beda. Ya, nanti dibetulin. Masa studinya semuanya 1 tahun ya. Oke, nanti ini dokumen yang harus disiapkan segala macam ini Pak, SKL surat kelulusan ya dan seterusnya itu besok kalau mau AL disiapkan. Yes, Bu. Ini enggak ada, pembelajaran reguler belum ada, RPL. Nah ini, kalau ini sudah sama, 14, 16, 18. Beda jumlahnya beda dengan ini. Tadi ini krusial ya Pak ya, ini enggak boleh keliru. Oke, sekarang metodenya. Metodenya saya pikir sudah oke ya. Ini prosesnya sudah ada, instrumennya sudah ada, mekanismenya sudah ada, analisisnya juga sudah ada. Cuma ini salah satu ya ini ya menjawab dan seterusnya. Oke. RPL ini sudah sama ini. TS 14, 16, 18. Oh ini yang memberi tanggapan. Oh ini sudah ada yang memberi tanggapan. Oke ya, biasanya ini memang ditanyakan ini. Oke. Nah ini waktu tunggu lulusan itu berarti dia sudah bekerja ya Pak ya? Iya, sudah. Syaratnya kan sudah bekerja ya? Syaratnya bekerja ya. Iya. Nah, berarti kan semuanya memang sudah bekerja kan? Iya. Oke, ini juga ya nilainya. Saya kok kemarin
belum masukkan nilai ya ini ya. Semoga baik. Nanti coba saya masukkan 76. Tapi kalau melihat proporsinya ini baik ini. Baik 79 12. Oke, itu Pak. 3 enggak terlalu banyak, Pak. Tadi aja hanya penekanan-penekanan di atas tadi ya. Iya, Bu. Khususnya penjaminan mutu dan seterusnya. Penjaminan mutu di 2, Ding. Iya, di bimbingan mahasiswa dan seterusnya. Enggak terlalu banyak, Pak. Ya, nanti dicek lagi, ditimbang-timbang mana yang perlu kita push lagi. Ini ada Pak? Kriteria 4. Pak Eri tadi ada, tapi terus izin takziah. Berarti anu saja, saya sampaikan kan Nggih. direkam juga namanya, atau panjenengan. Oh, 4 ada. Oh, ada itu. Enggak, Bu. Kriteria 4. Ya, Bu Lia. Kriteria 4. Bu Lia, silakan. Baik, kriteria 4 ini SDM ini juga vital. Gimana, Pak? Halo? Halo? Halo, Bu. Ada Bu Halo? Lia ini. Kriteria 4. Oh, mulai ya Bu Lia ya. Sekarang kita ke SDM. SDM ini juga krusial ini. SDM sama kurikulum itu ya ini penting. Baik, kita mulai dari awal. Awal itu kalau kita menilik itu pertama itu adalah tersedia pedoman. Tersedia pedoman yang digunakan untuk ini sistem seleksi. Ya. Jadi tapi kita ngikuti ini aja ya. Nanti pedomannya ada semua. Ini yang apa namanya? Ini yang saya kasih tanda ini di bold ini nanti yang akan ditanyakan dan apa namanya? Ada di item penilaian. Nah, ini sistem seleksi perekrutan dosen dan pembimbing praktik keinsinyuran. Ini nanti silakan, ini hanya tata tulis ini. Surat edaran rektor ini S-nya mestinya besar, E-nya besar, R-nya besar. Ini ketentuan rektor nomor ini SK mungkin ya. Apa surat ketentuan? Ya nanti silakan dilihat lagi. Jadi ini hanya tata tulis saja Bu ya. Nah, terus saya hanya akan menggarisbawahi PPI sudah punya pedoman ini ya, pedoman seleksi pembimbing praktek keinsinyuran. Sudah punya belum? Gimana tuh Pak, ada? Masih draft, Bu. Dianggap punya aja Bu Lia, ya. Ya, dianggap satu buku nanti ya. punya ya. Jadi ya. Nanti ya, betul. Jadi nanti ditulis Bu Lia. Jadi di situ nanti ditulis penerimaan terkait dengan dosen dan tendik itu kan sudah ada pedomannya berdasarkan SK Rektor dan seterusnya. Terus nanti panjenengan tambahkan pedoman seleksi pembimbing praktik keinsinyuran itu tersedia buku pedoman pedoman seleksi pembimbing praktek keinsinyuran. Begitu ya Bu ya. Nah, nanti bukunya nyusul enggak apa-apa. Karena itu nanti tidak semua itu bisa menjadi pembimbing. Dia harus mempunyai syarat-syarat khusus, biasanya seperti itu. Ya, nanti ditulis tambahi ya Bu ya. Iya, Bu. Dan di Bu Lia dan di Bu. Gitu. Terus nanti ini sudah betul ya, calon harus begini. Pun demikian nanti juga harus dijelaskan calon atau pembimbing praktek keinsinyuran harus begini, disyaratkan ini. Nah, ini juga ditambahi ya Bu ya. Iya, Bu. Ditambahi. Jadi nanti itemnya pokoknya dosen dan pembimbing praktek keinsinyuran. Semuanya gitu. Ini yang keinsinyuran belum lengkap. Iya, Bu, memang. Baru Ya, dosen dan tendik ya. Dosen ya. tendik sudah lengkap, saya sudah melihat. Nanti Ibu tinggal menambahkan khususnya yang ini,
yang pembimbing. Oke, ya, tinggal penambahan itu, alur ini sudah. Nah, termasuk alurnya juga. Nanti pokoknya Ibu lihat di buku pedoman yang Pak Ada bilang tadi. Ibu baca di situ, nanti isinya, ya, itu nanti Ibu tuangkan di sini item-item yang penting. Gitu. Nah, ini saya tulis. Belum ada penjelasan untuk pembimbing praktik keinsinyuran. Ya, jadi nanti ditambah ya, Bu, ya. Jadi sama penjelasannya, kalau di atas tadi terkait dengan seleksi dosen, kalau yang bawah itu seleksi pembimbing praktik keinsinyuran. Gitu. Ngaten ya, Bu, ya. Ini penting, Bu. Jangan sampai tidak ya, Bu, ya. Karena jelas itu menjadi satu item nilai. Nah, nanti Pak Ada tinggal menyiapkan jawaban bagaimana posisinya pembimbing ini tadi kalau di RPL. Nah, itu Pak Ada tinggal menyiapkan jawaban itu. Gitu ya Pak Ada. Oke, sekarang ke sistem penempatan dosen. Ini juga sama. Nanti penempatan dosen pada PPI. Nah, ini kan nanti kan ada kan dosen ini kan dari dosen teknik ya. Nah, nanti dijelaskan aja yang masuk dalam dosen PPI adalah dosen yang mempunyai kualifikasi bla 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 gitu. Tidak semua dosen fakultas teknik masuk di dosennya PPI kan begitu. Nanti dijelaskan khususnya yang PPI. Oke, terus pengembangan dosen sama ini sesungguhnya juga nanti ke insinyur ini kita mulai dosen dan tendik. Ini sudah oke, ya, pengembangan dosen ini juga sudah oke. Terus kita ke bawah. Dosen kebagian. Ya, begitu ya. Termasuk tenaga. Kayaknya juga deh. Nanti panjang tambahkan juga dengan pembimbing praktik ini. Berarti apa pemberhentian pembimbing praktik itu juga ada kayak pedomannya ya, gitu mungkin ya, ini ya. Nanti panjang baca pedomannya itu. Biasanya kan begini, pembimbing itu kan tidak mesti menjadi pembimbing kan. Setahu saya kalau di lahan itu dia sebagai pembimbing itu nanti kan akan kita berikan SK kayak gitu kan. Dan itu masanya itu kan pada saat dia membimbing saja toh. Kalau enggak kan enggak, sudah selesai. Nah, mungkin apa dijelaskan begitu. Nanti panjang lihat di pedomannya saja. Bagaimana terkait posisi pembimbing ini tadi. Gitu. Tidak semua lahan dipakai terus toh itu atau dipakai. Kalau dipakai terus ya berarti jadi ini ada SK pembimbing untuk saat itu. Kayak kita ngajar itu. Semester ini dapat SK, besok lagi dapat SK gitu. Ya, gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Ya, sebentar ini nyimpen. Oke. Kok nggak bisa di ini? Sebentar ya, Bu ya. Ini masih muter. Nah, terus selanjutnya nanti ini tadi kan 4 ya. Oh, ini sudah. Nah, sekarang sistem MONEF. Sistem MONEF ini nanti juga dijelaskan. Ini pastikan diinformasikan ada pedoman MONEF. Nah, ini pertama pedoman dulu. Ya, jadi kalau di butir matrik penilaian nomor 23 itu nilai 4 itu ada bila ada pedoman monitoring, evaluasi dan seterusnya sampai nanti pedoman ini digunakan untuk menilai kinerja dosen maupun pembimbing praktek keinsinyuran. Ya, jadi nanti di awal sini Bu, nanti kasih pedomannya dulu ya Bu ya. Tersedia pedoman MONEF untuk dosen maupun untuk pembimbing praktik begitu ya. Pastikan diinformasikan ada pedoman MONEF kinerja dosen dan pembimbing praktik keinsinyuran. Pastikan juga bahwa pedoman ini telah disosialisasikan ya. Jadi nanti silahkan diberikan argumen bahwa ini sudah disosialisasikan di web atau di masing-masing dosen dan pembimbing dan seterusnya. Nah, terus selanjutnya baru Ibu masuk ini.
sistem MONEF ini dilakukan terutama terhadap kegiatan proses pembelajaran dan seterusnya. Pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Oke, kinerja proses pembelajaran. Nah, ini di ini ya. Proses monitoring yang dilakukan sebagai berikut. Jadi monitoring proses pembelajaran ini, Bu. Nah, ini kan, nah ini nanti coba dikonsulkan juga, Pak Ada, mungkin nanti ini juga dipikirkan, karena kan harus konsisten. Yeah. Kalau ini kan lebih ke reguler ya, setiap dosen mengajar wajib mengikuti RMP, silabi yang telah didesain melalui kurikulum, melakukan perkuliahan, mengisi jurnal, dan seterusnya. Tapi tadi diinformasikan kan melalui RPL. Iya, Bu. Iya kan, Pak? Iya, iya. Nah, ini nanti berarti panjang sesuaikan. Atau nanti kalau misalnya kita mau menganut sistemnya universitas, ya nanti pada kegiatan RPL itu diadop, ya, sesuai dengan kurikulum ini, terus nanti kegiatan perkuliahan itu dengan cara tadi ngecek dokumen portofolio dan seterusnya begitu. Gitu ya Pak ya. Nah, nanti kalau ke depan akan dilakukan karena menerima reguler, maka akan dilakukan proses yang sesuai dengan sistem regulernya UMS yang sudah tersistem, nah nanti boleh disampaikan. Gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Karena kalau kita baca ini kan jadi tidak sesuai toh dengan apa yang dilakukan selama proses RPL. Ya. Iya. Sesuai enggak, Pak? Ya, nanti panjenengan konsultasi ke Berarti awalnya tuh ditulis yang sistemnya RPL gitu ya, Bu, dijelaskan RPL-nya gimana aja, tapi terus nanti karena akan diadakan reguler, berarti yang ini tetap bisa diikut sertakan gitu ya, Bu, yang dosen. Kalau jika ada yang boleh reguler, direncanakan. dosen mengajar gitu sama. Boleh, ya. Jadi nanti monggo, nanti dikonsultasikan, karena yang pasti kita harus menjawab nanti dengan konsisten. Jangan sampai nanti MONEF-nya itu ternyata pelaksananya pakai RPL, tetapi MONEF-nya kok pakai reguler, itu nanti kan tidak match. Ya, begitu ya, nanti silahkan. Atau sebetulnya pakai RPL, cuma prosesnya, sistemnya itu ikut sistemnya universitas ya. Tadi kan bilang bahwa tadi ujiannya juga itu lewat ada wawancara, terus ada lagi dikonversikan ke dalam nilai, ada KRS-an, ada KHS-an, seperti itu loh. Ya, jadi nanti ini perlu konsisten Pak Ada. Ya, ya. Jadi antara tadi kriteria 5, 1, dan 4, ini nanti semuanya harus setali 3 uang ya, menjawabnya harus sama dan konsisten. Ya karena gini, artinya meskipun kita RPL, setiap PP mata kuliah, RMP itu kan kita cek pada waktu RPL-nya itu, pada waktu wawancara. Karena pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu juga digunakan untuk memastikan bahwa CP mata kuliah itu sudah tercapai gitu. Nah, ya. Cocok Pak itu. Berarti nanti kita tetap pakai RPL, tetapi sistemnya kita tidak berbeda jauh dengan sistem yang reguler gitu kan. Iya, prosesnya saja berbeda. Prosesnya saja. Ya, nanti dijelaskan Pak. Ya, prosesnya saja agak berbeda gitu karena RPL. Ya, bagus itu Pak. Ya. Jadi nanti itu ceritakan itu Pak. Monitoringnya itu ceritakan di sini sesuai dengan ini. Ya, jadi saya bisa kira itu diskusi nanti bisa dengan match, Bu Indah sama Pak Eri sudah paham itu. Bu Indah juga sudah paham. J. Oh, ya. Jadi nanti pokoknya kita jangan sampai berbeda persepsi antara satu ini dengan yang lain ya. Semua nanti harus sama satu persepsi. Baik. Terus kita ini apa ini? Keberadaan pembimbing oleh pembimbingan praktek. Oh, ini. Jadi di sini 4, 3, 4. Ya. Jadi di sini ini kan ada ketersediaan dan perlengkapan pedoman monitoring evaluasi pembimbing dosen dan pembimbing praktek keinsinyuran serta pelaksanaannya. Jadi ini tadi kan kita ngomong di situ ada pembimbing.
pembimbing praktik. Gitu, pembimbing praktik keinsinyuran. Lah ini nanti keberadaannya itu bagaimana harus dijelaskan di sini. Tadi kan ini untuk dosen dalam nih. Terus proporsi keberadaannya pembimbing praktik ini ngapain di sini? Nah ini nanti harus dijelaskan Pak Ada. Ya. Jadi begini, kalau saya bacakan di butir nilai nomor 23, nilai 4 itu apabila tadi ada pedoman, jelas ada ya. Pedoman Monef tadi ada, sudah. Ini disosialisasikan, tadi sudah diargumenkan. Terus digunakan untuk menilai. Menilai kinerja dosen, tadi sudah toh itu melalui Monef tadi ya. Ini tidak hanya menilai dosen, tetapi juga menilai pembimbing praktik keinsinyuran secara konsisten. Begitu. Jadi hasilnya ini juga harus didokumentasikan. Jadi di sini nanti menjelaskan keberadaan pembimbing praktek keinsinyuran ini dan dievaluasi kinerjanya, begitu. Dan nanti hasilnya disampaikan di sini, begitu. Begitu ya, Bu Lia. Jadi di sini tadi kan hanya cerita dosennya ini. Lah di Monef, ya hasilnya ini apa evaluasi kehadiran, kesesuaian dan seterusnya. Lah di sini nanti setelah itu ini apa namanya kinerja pembimbing praktik keinsinyuran juga, begitu. Begitu ya Bu Lia. Oke, baik. Jadi nanti ini ya agak ini saya kira nanti juga agak dipus ya. Artinya kapasitas dosen dan pembimbing praktik ini nanti harus clear. Terus sekarang kita dosen tetap. Dosen tetap ini enggak terlalu ini ya. Ini datanya data kuantitatif semua. Oke. Tambahan sedikit. Semua. Ya Pak. Untuk Bu Lia, yang berkaitan dengan dosen pembimbing praktek itu, atau pembimbing praktek, yang berlaku saat ini kan selama ini yang membimbing mahasiswa itu kan atasannya masing-masing. Ya. Dan nanti praktek penjelasannya itu yang dikerjakan itu ya setiap ada laporan misalnya dia membuat perancangan itu kan yang menilai itu kan langsung atasan. Nah, selama ini yang kita mintain untuk penilaian itu ya atasannya itu. Meskipun secara SK memang belum untuk pembimbing lapangan. Dipikirkan aja, Pak. Nah, itu nanti akan menyusul. Ya. Dibikinkan Pak SK-nya, Pak. Ya. Ya, sudah betul itu. Nggak apa-apa, nanti termasuk Bapak kepuasan pengguna itu ya itu. Kepuasan ya, pengguna dan seterusnya. Ya, itu. Jadi pembimbingnya itu kan atasannya itu tadi gitu kan? Oke, Bu. Gitu ya, Pak? Oke. Ya bagus itu. Ya gitu. Sekarang kita dosen tetap ini kuantitatif ya. Saya pikir nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ada 8 ya, ada 8 dosen. Ini sudah sesuai. Tadi yang bawah juga kita bagi menjadi 8. Nah ini maksudnya apa ya ini ya? Beban. Bu, ini tuh yang lama Bu, ini belum diganti yang baru. Gitu. Jadi maksudnya tuh waktu itu bingung antara mau pakai yang berdasarkan SK mengajar dari UMS atau yang PKD. Kalau 41 tuh tadinya maksudnya yang dari SK mengajar tuh loh Bu. Tapi yang 13 itu yang diajukan PKD, yang ada di PKD gitu. Nanti kita pakainya cuma yang di PKD aja. Ya, terlalu yang 41, besar. 33 itu tak hapus nanti. Ya, betul. Iya, Bu, ya, terlalu gede itu kalau itu nanti bebannya menjadi waktu itu ini masih data yang awal banget ini, Bu. Oke. Nanti betulin jangan sampai lupa ya, Bu ya. Termasuk ini masih 0 ini. Ini masih 0, ini nanti apa? Ini juga nanti dibetulin. Iya, ini juga nanti di del ini yang besar-besar ini ya. Nanti harus sesuai ini 12. Ini kok 4, ini 14,7. Nah, nanti dicek ya, Bu ya? Iya, Bu. Ini 0,000. Nah, nanti rata-ratanya ketemu. Nanti yang dimasukkan dalam rumus ini. Ini dibagi menjadi. Oke, baik. Nanti dilengkapi ya, Bu. Jangan sampai lupa. Iya, Bu. Termasuk enggak boleh kosong ini.
Ya. Penelitian tidak semua penelitian ya. Soalnya kalau yang di BKD itu kalau sudah struktural nanti nggak ada gitu Bu. Kemarin saya lihat. Tapi iya itu nanti sih, gimana ya, tetapi Bu? kan ya tapi beban penelitian sebenarnya penelitian kayak gitu tuh ini BKD ya. Iya, Bu. Penelitian BKD. Karena menerbitkan jurnal itu termasuk penelitian juga sebetulnya. Oke deh, nanti panjenengan ini ya. Kalau saya sih biasanya saya isi karena ini kan Pak Agus ada laporannya ini tahun sekian, ini ada penelitian, Bu Dani ada penelitian, ini karena ada BKD. Gitu ya, karena beban penelitian kan harus ini. Soalnya Itu ya Bu iya, ya. tapi ini cuma saat TS tuh Bu. Ini saat TS. Iya, Ini TS ya. jumlah saat TS hanya itu. Jadi makanya BKD-nya yang kalau misal sudah struktural terus itunya kosong kayak gitu kan. Iya, saya kalau lihat. biasanya begitu. Kalau ada pun sebenarnya enggak apa-apa kan ditulis beban lebih. Tapi memang ada enggak karyanya gitu. BKD kan bisa beban lebih. Jadi monggo nanti yang pasti nanti rata-ratanya nanti jangan sampai ini bebannya menjadi meludak. Iya. Oke, pembimbing praktek keinsinyuran. Nah, ini tadi ini sudah oke. Saya enggak tahu ya, ini yang panjenengan tahu nanti ini susunannya dibetulin ini. Ini kan enggak enak banget dibaca nempel-nempel begini. Iya, nanti saya rapikan. Nanti dirapikan sehingga enak dilihat gitu. Oke, ini saya pikir saya enggak komentar ini. Ya, hanya rapikan aja ya, Bu. Ya. Rapikan saja. Kayak juga ya. Oke. Terus pengembangan SDM. Ini juga saya kira sudah ya seperti ini. Ya. Nah, terus keikutsertaan dosen tetap dalam forum keinsinyuran dalam 3 tahun terakhir. Ini internasional memang nggak ada ya? Member begitu atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional, kepanitiaan bersama itu memang nggak ada? Kalau asosiasi ada, Bu. Yang internasional. Gitu. Ditulis saja, Pak. Ditulis, Pak. Belum ditulis ya? Belum tahu waktu itu. Ya, nanti panjang tulis ya, Pak ya? Oke, Bu. Nggak apa-apa, pokoknya kalau berbau-bau internasional ditulis saja. Meskipun nanti nggak tahu itu tergantung asesor ya. Tapi ya, nanti bisa kita jelaskan. Tapi kalau saya, ya mendingan ditulis saja. Nanti dirapikan juga ya Bu ya ini ya, jangan mepet-mepet begini biar bagus. Iya, Bu. Tenaga kependidikan, oke, ini pustakawan, ini di perpustakaan pusat ya. Ini saya pikir nggak ada masalah. Ini nanti nilainya hanya kecukupan gitu kok. Jadi tidak ada nilai kualitatif. Tapi saya pikir ini sudah cukup. Iya. Oke, terus upaya yang telah dilakukan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidikan. Tendik ya. Nah, jadi ini kan pemberian kesempatan belajar dan pelatihan. Ini nanti dikasih ya Bu ya, kan mengadakan pelatihan bagi tenaga pendidikan. Ini siapa? Siapa yang dikirim, di mana, kapan, begitu dikasih contoh ya Bu ya. Iya, Bu. Terus aktivitas yang dilakukan, terus beasiswa siapa, tendik yang diberikan beasiswa, ada enggak? Bu, berarti tendiknya ini tendik PPI atau tendik? Kalau enggak ada tendik PPI, tendik UPPS. Tendik UPPS. Ya, ini UPPS kok. UPPS itu. UPPS enggak apa-apa. Ya, UPPS. Ini kan sekarang itu kan Borang itu yang mengajukan itu UPPS. Maka ceritanya itu kan UPPS, tetapi dalam rangka UPPS menaungi program studi yang diakreditasi begitu. Jadi ceritanya dua, enggak apa-apa Bu. UPPS masukkan saja. Tendik UPPS. Gitu ya Bu ya? Iya Bu. Kasih contoh-contohnya siapa begitu ya. Termasuk pemberian fasilitas ini termasuk dana. Penggunaan fasilitas yang disediakan UMS dengan sumber dana internal ini siapa? Nanti kalau ada contohnya, kasih contohnya. Nah ini, tenaga kependidikan yang berbeda dapat menduduki jenjang yang lebih tinggi. Ini maksudnya bagaimana ini?
apakah kelanjutannya sana atau ini mungkin lanjutan sini kali ya. Nanti pengen cek. Tapi kalau misalnya ada, itu siapa? Misalnya diangkat menjadi ketua administrasi misalnya dari sebelumnya bukan kepala administrasi gitu. Boleh aja sih. Itu namanya jenjang karir atau jenjang karir yang lainnya boleh. Gitu ya Bu ya. Kalau ada nanti diberikan ini contohnya. Jenjang karir tidak hanya prestasi itu banyak kok jenjang karir. Oke, udah selesai Pak Ada. Apalagi? Ini 5 tadi sudah ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Monggo, 5 yang tanyakan silakan. J, monggo. Ini yang 4 juga nggak terlalu banyak. Cuma tadi yang rodo fokus nanti di pembimbing praktik keinsinyuran tadi sih. Yang lainnya sih sudah. Begitu Bapak Ibu, ada hal yang ingin kita diskusikan? Saya stop share. Mungkin kelanjutannya Bu Umi. J gimana? Ini untuk revisi ini dikasih waktu sampai besok siang begitu. Nanti kalau sudah selesai saya kompilasi, kemudian saya sampaikan ke Bu Umi lagi. Nanti saya nilainya. Ya. Ini belum saya nilai, saya hanya memasukkan di butir-butir matrik. Ya. Jadi nanti setelah harapannya besok siang udah masuk semua, kemudian saya kompilasi, saya kirim ke Bu Umi, kemudian dinilai. Nah, nanti fokus yang nilainya masih rendah itu diperbaiki lagi sampai terakhir 24 itu harus kita sudah cetak, Bu. Cetak dan jilid itu 24. Gitu. Karena nanti kita langsung kita serahkan ke LCN. Saya ikut saja. Ya, saya ikut saja. Terus LED-nya diperbaiki juga loh. Iya, ya, sama LED nanti insya Allah besok siang juga kita kirimkan kembali. Saya belum buka LED yang Bapak kirim kemarin. Itu kira-kira sudah diperbaiki belum? Kalau belum, saya bukanya besok sekalian. Besok aja sekalian, Bu. Oh, ya. Oke, baik.